Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur bahwa sepanjang hari saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang saudara dan saya alami saat ini, kita mau katakan bahwa terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Di situ saya percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan dengan kerinduan bahwa kita mencintai akan Tuhan. Kita rindu bersekutu dengannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat rahmat-Mu, amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya, katakan terima kasih. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, amin. Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu sebab Kau baik dalam segala hal, Tuhan. Aku mau memuji-Mu, Tuhan, karena anugerah-Mu Bapa.
anugerah-Mu besar. Terima kasih Bapa. Ku mau memuji-Mu selamanya. Kami mau meninggikan nama-Mu selagi kami hidup. Kami mau berikan yang terbaik selagi kami masih diberikan nafas. Terima kasih buat segala yang terbaik, segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bapa, urapi kami, setiap kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman. Biarlah setiap apa yang hamba keluarkan, katakan, tidak ada yang sia-sia, karena firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Untuk itu firman-Mu lah yang kami lakukan. Firman-Mu lah memberikan kami kekuatan dan menjadikan kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi, terus menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang setia, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur hari ini saya boleh bertemu kembali dengan saudara. Ya saudara, dimana beberapa hari kami off karena memang lagi liburan lebaran, dimana saya juga kedatangan banyak sekali keluarga yang jauh. Dan saya percaya bahwa melayani Tuhan itu bukan cuman kita berada dalam persekutuan saja, tetapi dalam keluarga pun kita juga harus bisa melayani, ya, dengan hidup kita dan hidup yang membawa menjadi teladan, ya, bagi banyak orang. Begitu saudara, apa kabar? Saya percaya saudara bisa kembali aktivitas dengan sehat. Yang pastinya doa saya saudara, Tuhan memberkati selalu apa yang saudara lakukan, saudara perbuat. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan setia, dan saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan tidak akan pernah sia-sia kalau itu untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ini visi misi hidup saya, bahwa hidup ini saya harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun itu, mau dilihat atau tidak dilihat, dihargai atau tidak dihargai, saya tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama baca di 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Berbunyi demikian, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin, saudara. Bagi orang percaya, kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain itu mencerminkan kita pun punya perhatian dan kerelaan berkorban yang ditujukan Tuhan Yesus kepada orang-orang seperti kita. Itulah ungkapan kasih Allah, sesuatu yang juga Tuhan inginkan dari kehidupan murid-muridnya. Kita harus saling mengasihi, ya, di 1 Yohanes 3 ayat 11, ya. Yohanes menyetarakan kebencian terhadap seorang saudara dengan apa, saudara? Pembunuh. Kemudian ia menyebutkan Kristus sebagai teladan dari tindakan kasih yang nyata. Ungkapan
kasih tanpa pamrih itu tidak harus berupa tindakan pengorbanan ya, tetapi kita hanya perlu mengakui bahwa semua manusia itu berharga karena mereka segambar dengan Allah, sehingga kita rela menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kita sendiri setiap hari. Kasih tanpa pamrih itu kita ungkapkan lewat momen-momen sederhana ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain dan melakukan apa yang kita bisa untuk menolong mereka dengan hati yang dimotivasi oleh kasih ya. Maka yakinlah pada saat kita mendahulukan orang lain keluar dari zona nyaman kita dan memberikan diri kita untuk melayani orang lain, terutama ketika kita tidak harus melakukannya, kita sedang mengasihi seperti Yesus Tuhan kita. Amin. Ketika kita dituntut ya, hidup ini dituntut untuk kita bisa mengasihi ya orang yang membenci. Kenapa saya bilang dituntut? Kalau kita nggak dituntut untuk mengasihi orang yang membenci kita, maka selamanya hidup kita akan terpenjara oleh kebencian, oleh sakit hati, oleh kepahitan. Untuk itu tuntutlah dirimu sendiri untuk mengasihi orang-orang yang membencimu, mengasihi orang-orang yang tidak menyukaimu. Yaitu memang berat. Manusia berkata mungkin mudah, atau saudara bilang bahwa saya mudah mengatakan seperti itu. Tetapi saudara pahamilah, saya pernah mengalaminya, saya pernah melewatinya, dimana ya saya pernah yang namanya saya kesaksian sekalian saya sharing ya, dimana saya ini punya hubungan yang tidak baik dengan mertua dan adik-adik ipar saya ya saudara. Ketika saya punya hubungan yang tidak baik ya, karena memang saya tipe orang yang tidak suka basa-basi, ngomong apa adanya, dalam arti kalau memang itu salah saya akan menyampaikan. Tetapi ya di mana ya mereka membenci saya, tidak menyukai saya, dan di situ di mana saya jadi drop berpikir, jadi kayak mikir banget sampai pernah sakit saudara, sakit berbulan-bulan. Di situ saya melepaskan pengampunan dan saya melupakan, dan saya belajar untuk mengasihi walaupun saya disakiti, walaupun saya tidak disukai saudara. Tidak mudah ya, mungkin saudara di luaran sana mengalami demikian, yang tidak punya hubungan yang tidak baik dengan mertua atau dengan adik-adik ipar ya, itu wajar dalam dunia ini, pasti ada seperti itu ya. Ada juga yang bersyukur punya mertua yang baik ya saudara. Tetapi di sini saya mau mengajak saudara bahwa kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Ya, pengampunan bukan berarti kita mengampuni orang yang sudah minta maaf, tapi justru kita mengampuni orang yang sebenarnya tidak merasa bersalah gitu ya. Dan di situ saya melepaskan pengampunan. Saya belajar bahwa hidup ini harus kita lewati. Setiap proses kita tuh harus bersyukur dalam segala hal. Dan puji Tuhan, lama kelamaan ya hubungan saya dengan mertua, dengan adik-adik ipar semakin membaik ya. Itu karena kasih Tuhan ya. Saya mendahulukan dan menghapus ego saya. Saya buang ego saya. Saya mau belajar untuk mengasihi dan mengampuni saudara. Ketika kita mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kita, kita sedang tidak membuat sesuatu hal yang sia-sia atau yang salah gitu. Justru kita kalau mengambil keputusan yang tepat, di mana kita mau kembali kepada Tuhan, melupakan masa lalu dan mau menetap kepada masa depan ya. Mungkin saudara masa lalunya penuh dengan kepahitan, masa lalu dengan tidak kepercayaan, kekhawatiran, ya kemustahilan. Tapi di sini Tuhan mau saya dan saudara mengalami itu untuk kita bisa melihat masa depan yang penuh harapan, masa depan yang membuat saya dan saudara semakin bergairah di dalam Tuhan, semakin percaya dan fokus hanya kepada Tuhan. Ketika keputusan kita untuk fokus kepada Tuhan, saya percaya bahwa saudara mampu untuk melewati, saudara mampu untuk mengampuni, saudara mampu untuk memaafkan dan melupakan saudara. Kalau sampai detik ini saudara masih mengingat-ingat kesalahan suami, anak, atau orang tua, atau mertua, atau teman ya, atau apapun itu, berarti saudara belum punya pengampunan ya. Untuk itu kita perlu punya pengampunan. Kita butuh Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan.
Ketika engkau sungguh-sungguh minta kekuatan daripada Tuhan, saya percaya saudara akan bisa mengampuni. Saya percaya saudara akan bisa mengambil keputusan bahwa hidup ini saya mau melihat masa depan. Saya tidak mau melihat yang belakang. Saya mau melihat hari depan yang penuh harapan dengan mengasihi, mengampuni, melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan melihat masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami, hidup ini kami harus mengasihi. Terlebih Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Ampuni jika kami selama ini berkata pada orang lain atau mengengkang diri kami dengan keegoisan kami untuk tidak bisa mengampuni. Ampuni kami Tuhan. Kami sekarang mau belajar untuk mengampuni. Kasih kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami dan Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami. Walaupun Engkau banyak ditolak Tuhan, bahkan Engkau difitnah, dicaci maki, tetapi Engkau tetap mengasihi, bahkan menebus dosa kami umat manusia. Kami mau seperti Engkau Yesus, disempurnakan selalu. Kami mohon tuntunan-Mu, kekuatan-Mu untuk kami, supaya kami terus belajar untuk mengampuni, belajar untuk Engkau ubah, melihat masa depan yang penuh harapan. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan menebus kami. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.